Selamat pagi kelas 9. Selamat bertemu kembali di semester 1 di kelas 9 kamu yang baru pastinya ya, dengan suasana yang baru walaupun kita pembelajaran jarak jauh secara online. Tapi harapan Miss Maria, semangatmu jauh lebih dari yang kemarin karena sekalipun dengan adanya virus corona ini seharusnya tidak membatasi maunya kita, maksudnya apapun keinginan kita dalam proses pembelajaran ini tidak dibatasi oleh adanya virus corona ini gitu. Dan inilah cara kami gurumu untuk boleh tetap berinteraksi denganmu melalui video ini. Nah, saya harapannya kamu semua dalam keadaan sehat dan beberapa menit ke depan kita akan masuk kepada materi baru di kelas 9. Materi ini sebenarnya lanjutan dari materi di kelas 8 sebenarnya ya, masuk ke dalam bagian sistem organ. Di kelas 8 kita sudah banyak sekali membahas sistem organ. Sistem organ itu kan bagiannya adalah sistem saya dari awal ya, dari sistem rangka, dari sistem pernapasan, dari sistem pencernaan, dari sistem peredaran darah, dari sistem ekskresi, sistem koordinasi, dan sistem saraf yang sudah kita pelajari. Dan itu semua berkaitan satu sama lainnya. Dan di kelas 9 ini, di semester pertama, di awal semester ini, kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Nah, tujuan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama itu kita mengetahui organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi itu. Yang kedua, fungsinya, kita juga harus tahu fungsinya apa. Yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan embrio melalui proses fertilisasi itu sendiri. Dan bagaimana contoh-contoh dari kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi dan bagaimana upaya kita menjaga organ reproduksi kita. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia ini terdiri atas dua ya, baik pria maupun wanita. Dan pada sistem reproduksi kita akan bicara tentang kelenjar-kelenjar dan saluran-salurannya. Yang pertama kita masuk kepada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang kita sebut dengan sperma. Nah, sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina yang kita sebut dengan ovum atau sel telur. Nah, apa saja sih bagian-bagian bukan bagian ya, tapi organ-organ penyusun pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada testis, ya kan? Testis, organ-organnya ada testis, ada skrotum, ada tubulus seminiferus, ada sel sertoli, ada penis, ada fasa diferensiasi, ada epididymis, ada kelenjar prostat, ada juga kelenjar Cooper. Nah, sperma ini sebenarnya kan merupakan sel tunggal. Jadi makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau kita bilang sel sperma, dia adalah sel tunggal yang tersusun atas kepala dan ekor, yang fungsinya menggerakkan sperma. Ekor menggerakkan sperma, sedangkan kepalanya itu mengandung materi genetik atau informasi genetik. Nah, untuk keluar dari tubuh, sperma ini berenang melewati ductus epididymis, melewati fasa diferensiasi dan bermuara di vesicula seminalis atau kantong sperma. Nah, pada pertemuan antara ureta dan fasa diferensiasi terdapat kelenjar prostat dan di belakangnya terdapat kelenjar Cooper. Nah, kedua kelenjar tersebut ini menghasilkan cairan semen yang berguna untuk memberikan nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Ya, tadi saya ulangi, kedua kelenjar baik kelenjar prostat maupun kelenjar Cooper ini memberikan nutrisi dan juga mempermudah gerak sperma. Ya, dan sperma
dan cairan semen ini dikeluarkan melalui penis gitu dia. Yang pertama kita lihat dulu ya di gambar adalah testis. Testis menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Itulah fungsi testis. Testis ini menghasilkan sel sperma dan juga hormon reproduksi. Nah, skrotum ini berfungsi untuk dia itu adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis gitu, dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi kalau kita bilang skrotum ini sebenarnya berada di bagian luar dari sistem reproduksi pria, yang di dalam skrotum ini terdapat ada seperti kantong itu isinya sperma. Nah, fungsi dari skrotum ini adalah menjaga suhu supaya tetap baik gitu. Lalu yang ketiga itu adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini adalah kalau kita ingat yang bisa mengingatkan tubulus itu, kita sering bicara soal tubulus itu artinya saluran itu dia. Jadi tubulus seminiferus ini saluran yang terdapat di testis dan fungsinya sebagai pembentukan sperma, sebagai tempat pembentukan sperma. Tubulus seminiferus ini terdapat di testis dan sebagai tempat pembentukan sperma itu dia. Lalu sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Lalu ada penis. Penis ini adalah alat kopulasi dan ini terdapat di luar, itu bisa dilihat begitu. Lalu berikutnya adalah fasa diferensiasi. Fasa diferensiasi ini menyalurkan sperma ke kantong sperma, itu fungsinya. Ductus epididymis, organ berikutnya adalah ductus epididymis. Ini adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma, itu dia. Jadi ductus epididymis ini tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Sementara kantong sperma, ya namanya kantong pasti tempat menampung sperma ya kan. Kalau dia kelenjar prostat dan kelenjar Cooper tadi seperti yang saya bilang di atas, ini dua kelenjar ini memberikan nutrisi dan mempermudah gerak pada sperma. Itu dia untuk organ reproduksi pria, organ-organ penyusun reproduksi pria: testis, skrotum, tubulus seminiferus, fasa diferensiasi, ductus Sertoli, sel Sertoli, ductus epididymis, kantong sperma, kelenjar prostat dan juga kelenjar Cooper. Oke, sampai di sini untuk sistem reproduksi pria. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, tidak terlalu ribet seperti pada pria ya. Gambarnya juga, kalau kamu lihat gambarnya juga lebih sederhana, ya kan? Pada organ penyusun sistem reproduksi wanita ini, yang pasti ya, sistem reproduksi wanita fungsinya itu menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ovum dihasilkan oleh ovarium begitu. Jadi ingat ya, ovarium menghasilkan ovum. Jadi jangan terbalik, karena kebanyakan kita jadi terbalik begitu. Nah, organ-organ penyusunnya apa saja? Organ-organ penyusunnya itu yang pertama itu ada ovarium, ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini banyak, nanti ada di beberapa buku disebut oviduct, di beberapa buku lagi disebut saluran telur, itu sama, tuba fallopi, oviduct, saluran telur, uterus dan juga vagina. Nah, organ yang paling luar itu adalah vagina. Nah, vagina ini adalah tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami, itu dia. Lalu uterus. Nah, uterus ini fungsinya adalah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Jadi sering kita bilang ini dengan rahim, begitu. Uterus ini rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Nah, berikutnya adalah tuba fallopi atau oviduct ya, sering kita sebut dengan oviduct.
dan juga saluran telur. Nah, tuba falopi atau oviduct atau saluran telur ini adalah tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pembuahan. Pembuahan itu adalah ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, itu terjadi di tuba falopi. Itu dia. Nah, berikutnya adalah ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk tempat memproduksi sel telur. Jadi untuk organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita itu ada vagina, ada uterus, ada tuba falopi, ada ovarium, dan ada ovum. Ovum ini adalah sel telur. Sel telur itulah yang nanti akan dibuahi oleh sperma, dan ketika itu bagus, dia akan berkembang menjadi embrio. Untuk sampai di sini ya, inilah kita pengenalan tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Jadi harapan saya kalian setiap materi yang saya boleh jelaskan ini kalian buat catatannya secara mandiri, lalu kamu bisa kumpulkan melalui foto catatannya lalu kirim ke Google Classroom di kelas 9. Apakah itu 9A atau apakah itu di 9B. Nah, untuk materi ke depan nanti kita akan bicara soal proses fertilisasi itu sendiri. Oke, sekian dari Miss Maria untuk pengenalan atau mengidentifikasi ya organ reproduksi pria dan reproduksi wanita. Tetap semangat, sampai ketemu di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.